Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita sering tertipu ya dengan gaya Isu Mansur kalau bercerita agama itu seolah-olah dia itu ahli agama. Padahal enggak. Begitu juga nanti ketika dia cerita salawat-salawat gitu. Itu orang ada yang menganggap dia tuh sufi itu gitu. Untuk membahas masalah ini, kita harus mendudukkan persoalan di tempatnya biar kita tidak tertipu dengan cerita-cerita yang tidak bertanggung jawab. Di dalam bahasa Indonesia, sufi itu telah masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia. Sufi pernah didefinisikan secara sederhana adalah sebuah upaya dari umat Islam, bahkan nanti di luar non Islam, di luar Islam pun juga ada yang menyebut sufi. Ya, sufi itulah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya sampai tidak berjarak. Itu sufi, tasawuf gitu kan. Tapi juga ada dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang dekat dengan sufi yaitu sapi. Sapi itu kan nama binatang, nama hewan gitu. Iya kan? Nama binatang, nama hewan. Walaupun kedua ini kadang-kadang dekat prononnya gitu. Sapi itu ya tidak berakhlak, bahkan juga tidak beragama gitu. Kalau sufi itu disebut manusia yang sangat dekat dengan Allah. Saya mula-mula itu mendapat pengalaman dalam kehidupan sufi itu ketika mula-mula datang ke Kairo. Di sana itu ada pas memperingati hari kelahiran Imam Ja'far. Itu tarekah sufi di sekitar Kairo itu berkumpul, mereka membuat berbagai macam acara gitu. Itu pertama kali saya melihat kehidupan orang sufi. Kemudian mulai mengikuti majalah-majalah sufi. Ada juga nanti guru sufi itu mengajar di Al-Azhar. Ustaz, doktor, kalau nggak salah namanya Taftazani. Kemudian ketika mengambil S2 di Ciputat, ketika itu ada teori sufi 2 semester, yaitu Alam Pikiran Kaum Sufi di bawah bimbingan Profesor Dr. Harun Nasution. Dari sini kita melihat khazanah Islam tentang sufi atau tasawuf. Misalnya dalam sejarah Islam itu cerita sufi itu dibagi ke dalam dua bidang. Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf falsafi. Tapi kedua-duanya ini ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya masing-masing. Nah, tahun 2017 saya pernah diminta teman supaya menulis tentang sufi modern. Maka saya tulis buku Sufi Modern, Jalan Tasawuf Kami gitu. Maka orang seperti Buya Hamka di Indonesia ya. Kalau di Mesir itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu, atau Syekh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu disebut dengan tasawuf akhlaki. Tapi nanti seperti Ibnu Arabi, kemudian Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj itu disebut dengan tasawuf falsafi. Nah, di antara buku yang sangat terkenal dalam bidang sufi ya Ibnu Arabi itu adalah Futuhat Al-Makkiyah. Yang kedua Fususul Hikam. Tapi apa kesimpulan kita gitu? Tokoh-tokoh sufi itu nggak pernah itu
ada kasus-kasus uang gitu. Seperti cerita Yusuf Mansur. Kalau pemirsa terus mengikuti cerita Yusuf Mansur, itu nggak mengajak orang menjadi sufi. Dan dia itu bukan sufi. Baik dalam pendekatan akhlak gitu, nanti akhlak sufi ya, maupun nanti dalam pendekatan filsafat menjadi sufi. Nggak ada itu. Yusuf Mansur itu menggunakan cerita-cerita sufi untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Ya kan? Tapi cerita Yusuf Mansur penuh dengan cerita-cerita kejahatan akhlak, penuh dengan cerita-cerita penipuan, penuh dengan cerita-cerita kerakusan dan keserakahan. Itu yang ada pada dia. Kalau itu Yusuf Mansur sufi enggak? Ya enggak. Baik nanti dalam pendekatan apapun saya siap itu bertanggung jawab gitu. Enggak ada. Walaupun nanti ya sekeping-sekeping dia cerita tak dengar dari mana, kita nggak ada salawat nariyah gitu kan. Salawat nariyah kalau dibaca 1000 kali itu membuka 12 pintu rezeki. Itu ceritanya dasarnya itu dari mana? Cobalah kalau ikutin hadisnya. Ikutin hadis nggak ada itu. Sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Qulu, kalian ucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu diajarkan gitu. Tapi kemudian cerita-cerita berikutnya bagi kelompok-kelompok yang ingin menjual belikan agama ini, tentu kalau jual beli ya imbalannya uang. Ya ceritanya tambah-tambah. Kalau nggak percaya coba aja buktikan. Malah kalau ngikutin cerita Yusuf Mansur, orang menjadi pencuri, jadi maling gitu. Nah, dalam buku yang saya tulis itu kita lihatlah misalnya cerita atau perjalanan hidup orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di sini salah satunya itu kan banyak itu yang disebut dengan tarakki. Dia menaikkan derajatnya. Apa yang harus dilakukan yang pertama? Yang pertama dia harus menjadi orang yang penyabar. Atau dalam tempat lain dia harus mau menempuh makam yang pertama yaitu tobat. Dia harus bertobat kepada Allah. Tobatnya apa? Ya seperti disyaratkan oleh para ulama itu dia berhenti dari perbuatan jahatnya. Bukan membela diri, mencari pengacara untuk membentengi diri supaya orang-orang uang yang sudah diembat dia jangan kembali gitu. Itu bukan tobat namanya, itu menantang. Yang kedua dia harus ada takarrub. Dia harus mendekatkan diri. Iya kan? Mendekatkan diri, takarrub, takwa, zikir, khusyuk, tawadu, khauf. Dia harus takut kepada Allah. Yang kedua raja, muqarabah, dan terakhir nanti dia harus istiqamah di dalam menaikkan derajatnya kepada Allah. Jadi kalau dibandingkan apakah Yusuf Mansur itu seorang sufi ya jelas tidak. Tapi kalau ada padanan bahasa Indonesia yang lain ya sapi. Apakah dia menjadi mengikuti langkah sapi maksudnya, atau dia menjadi sufi gitu. Itu tergantung orang mau melihatnya. Tapi kalau hawa nafsunya tidak bisa dia kendalikan ya dia akan jadi sapi. Ya kan? Terus kalau dia menjadi sufi, nggak ada sufi itu yang berkonotasi tiap hari cerita duit. Nggak ada. Silakanlah di khazanah Islam yang berumur hampir 1400 tahun atau lebih 1400. Lihatlah kitab-kitabnya itu. Dalam kitab Hilyatul Aulia misalnya. Mana ada nyangkut-nyangkutnya dengan cerita Yusuf Mansur. Nggak ada. Ada lagi nanti Habib yang sama nggak beradabnya cerita agama dengan seperti Yusuf Mansur ini. Nanti mungkin dalam episode berikutnya kita sebutkan gitu.
Tapi yang jelas, Yusuf Mansur itu, kalaupun boleh ada mengutip-ngutip sedikit-sedikit, dia menjual cerita-cerita atau khazanah sufi untuk mendapatkan materi. Yang adanya itu, kalau jalan sufi itu mendekatkan diri kepada Allah sampai sedekat-dekatnya. Apakah itu nanti melalui penalaran ataupun nanti melalui kehidupan akhlak. Silahkan nanti dilihat dalam buku-buku sufi yang lain, misalnya Alam Pikiran Kaum Sufi, begitu juga nanti tasawuf modern Buya Hamka, dan di dunia Arab banyak sekali buku-buku tentang sufi gitu. Gak ada satu kalimat pun nanti yang bisa disamakan dengan Yusuf Mansur gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.